Apa cara termudah agar daun cabai tidak kuning? Apa dengan semprot insektisida saja, sudah cukup? Perlu kita ketahui kalau penyemprotan insektisida itu hanya untuk mengatasi hama saja, bukan untuk menyembuhkan tanaman yang semula kuning, menjadi hijau kembali. Dari awal perlu diluruskan dulu. Cairan yang diambil oleh hama kutu kebul, kutu daun, atau kutu lainnya adalah klorofil, atau hijau daun. Maka dari itu, untuk memulihkan daun tanaman yang semula kuning, dilakukan pemenuhan nutrisi dengan pupuk, yang bisa meningkatkan klorofil daun. Karena serangan hama ini bisa terjadi bukan hanya di fase vegetatif, pupuk ini juga bisa digunakan untuk fase generatif. Yang murah harganya, mudah didapat, dan mudah diaplikasikan, adalah pupuk magnesium sulfat. Modal 15.000 saja, untuk menghijaukan daun. Zat hijau yang dihasilkan magnesium sulfat, lebih awet jika dibandingkan dengan zat hijau yang dihasilkan oleh nitrogen. Jadi, kecukupan magnesium sangat diperlukan untuk memperlancar proses fotosintesis. Dalam kondisi ini, magnesium sulfat banyak mengambil peran. Sejatinya, magnesium sulfat berfungsi membantu proses pembentukan asam amino, membantu pertumbuhan tunas, merangsang pembentukan bintil akar tanaman, berperan dalam pembentukan klorofil, dan meningkatkan kekebalan tanaman terhadap cendawan, karena adanya sulfur. Bukan berarti dengan magnesium sulfat saja bisa mencegah tanaman dari penyakit jamur secara tuntas dan terkendali. Tapi paling tidak, dalam tanaman sendiri ada dorongannya. Pada fase generatif, nanti bisa dikombinasikan dengan pupuk kalium. Misalnya dengan KNO3 putih, yang meskipun ada nitrogennya, tapi dalam konsentrasi sedikit. Tidak menggunakan pupuk KCl, karena mengandung klor dan beresiko untuk campurannya. Memangnya boleh, pupuk KNO3 dicampur dengan magnesium sulfat? Jawabannya, boleh-boleh saja. Campuran antara magnesium sulfat dan KNO3 tidak menimbulkan endapan atau gumpalan secara langsung. Dengan dosis masing-masing yang sama, yaitu 2–3 gram per liter. Pupuk magnesium sulfat pH-nya tidak basa. Pada pupuk kalium nitrat, pH-nya juga tidak basa. Jadi, dari segi pH pun kurang lebih hampir sama. Kalau pH larutan pupuk daun tidak basa, itu bisa diserap aman oleh daun tanaman. Jadi, pada campuran pupuk ini ada 13% nitrogen, 0% fosfat, 46% kalium dalam bentuk oksida, 16% magnesium, dan 13% sulfur. Kalau juragan menggunakan magnesium sulfat yang dari Paktani, itu kandungan magnesium sulfurnya lebih banyak. Magnesium 26% dan sulfur 21%. Biar lebih mudah dan komplit nih, boleh gak sih, dicampur lagi dengan kalsium nitrat? Alasannya, pH kalsium nitrat kan, juga tidak basa. Campuran antara kalsium nitrat dan magnesium sulfat, harapannya agar tanaman bisa mendapat unsur hara nitrogen yang cukup, dan mendapatkan kelengkapan unsur hara kalsium, magnesium, dan sulfur. Tapi, jangan berpikir untuk mencampur magnesium sulfat dengan kalium nitrat. Memang, kalau campuran antara KNO3 dengan kalsium nitrat saja, baik itu kalnit atau CNG tidak masalah. Tidak terjadi gumpalan. Akan tetapi, kalau kalsium nitrat dicampur dengan magnesium sulfat, akan menyebabkan gumpalan dan mengendap. Maka dari itu, jangan dicampur. Apalagi dicampur dengan kalsium karbonat CaCO3, seperti kalsium bubuk. Jelas tidak boleh.
Tanpa dicampur dengan pupuk lain saja sudah mengendap. Tanda ketika kalsium karbonat tidak bisa dicampur, ada pada endapannya. Tidak seperti endapan biasa, kalau tidak cocok dengan campuran pupuk, endapannya itu pecah. Oleh sebab itu, cukup gunakan magnesium sulfat dan kalium nitrat saja ya juragan, dengan dosis masing-masing 2 atau 3 gram per liter. Untuk membeli masing-masing 1 kg pupuk ini, paling tidak sediakan dana sekitar 70 ribuan. Sekian saja, dan terus nantikan video terbaru channel ini. Masih ada banyak lagi yang perlu kita bahas. Sampai jumpa.